Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tatia Anjali Makal, NIM 2314201044, kelas A2 Keperawatan semester 2. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Petronila Mongdong, Eskep, MSN. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae adalah Coccus gram negatif aerobik, anggota genus Neisseria mendiami selaput lendir manusia dan hewan lainnya. Beberapa spesies seperti N. lactamica, N. sicca, dan N. subflava dapat ditemukan dalam flora normal di nasofaring dan dianggap tidak patogen. Secara morfologi, bakteri ini tampak sebagai Diplococcus berbentuk kacang merah gram negatif pada apusan langsung eksudat, uretra, atau endocervix. Organisme biasanya terletak di dalam leukosit polymorph nuklear atau PMN, meskipun mereka juga dapat muncul di ekstraseluler. Etiologi gonorrhea adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri Diplococcus intraselular ini bersifat aerob, gram negatif, dan obligat manusia. Patogen obligat mengacu pada bakteri yang akan menimbulkan manifestasi klinis untuk memfasilitasi penularan dari satu inang ke inang lainnya. Untuk dapat bertahan hidup, bakteri ini harus menginfeksi inang dan tidak dapat bertahan hidup di luar inang. N. gonorrhoeae dalam menular melalui kontak seksual maupun persalinan. Gonorrea disebabkan oleh infeksi bakteri yang menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral lewat mulut dan seks anal lewat anus. Seorang lebih berisiko terkena gonorrea jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman, misalnya sering berganti pasangan seks dan tidak menggunakan kondom. Gejala pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan sakit pada buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonorrea bisa menimbulkan keputihan yang terus-menerus dan pendarahan di luar masa menstruasi. Gonorrea juga dapat terjadi pada bayi akibat tertular dari ibunya selama proses persalinan. Bayi yang terkena gonorrea dapat mengalami keluhan berupa mata kemerahan dan mengeluarkan nanah. Fisiologi gonorrhea terjadi melalui adesi bakteri Neisseria gonorrhoeae pada sel epitel, diikuti oleh invasi seluler lokal. Penularan bisa terjadi akibat kontak seksual maupun melalui jalan lahir saat proses persalinan. Diagnosis gonorrhea dilakukan melalui penggalian riwayat hubungan seksual yang berisiko, gejala keluarnya cairan purulen dari kemaluan, dan pemeriksaan fisik pada regio genitalia. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan menguji spesimen urin, uretra untuk pria, endocervix atau vagina untuk wanita, menggunakan pewarnaan gram, kultur, dan tes amplifikasi asam nukleat. Anamnesis, masa inkubasi gonorrhea urogenital berkisar antara 2-7 hari setelah terpapar dengan pasangan seksual yang terinfeksi. Seperti penyakit menular seksual lainnya, penggalian anamnesis perlu menanyakan latar belakang seksual pasien, seperti riwayat dan tata laksana penyakit menular seksual sebelumnya, riwayat hubungan seksual, gejala pada pasangan, dan penggunaan kontrasepsi. Pada wanita juga perlu ditanyakan mengenai hari pertama haid terakhir, riwayat paritas, maupun riwayat kehamilan ektopik sebelumnya. Penata laksanaan gonorrhea adalah antibiotik yang umumnya diberikan pada kunjungan pertama. Identifikasi dan pengobatan pasangan pasien juga penting untuk mencegah infeksi ulang dan komplikasi. Terapi medikamentosa antibiotik.
Pengobatan infeksi urogenital akibat gonorrea pada pria dan wanita adalah dengan pemberian dosis intramuskular atau intravena ceftriaxone 500 mg dosis tunggal. Apabila ada koinfeksi Chlamydia trachomatis, tambahkan doxycycline 100 mg oral 2 kali sehari selama 7 hari. Pada pasien dengan berat badan lebih dari 150 kg perlu diberikan ceftriaxone sebanyak 1 gram. Ceftriaxone termasuk aman dan efektif untuk diberikan pada wanita yang sedang hamil. Promosi kampus dulu. Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.